وأشغل الظالمين اللهم صل على وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Beda alhamdulillah awal bulan mah. Agak kenceng dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana nasehatin anak yang cepat marah? Makasih jawabannya Pak Ustadz. Marah itu datangnya dari setan. Berarti kalau datang dari setan, setannya harus gimana cara ngusir setan? Di antara bacaan ruqyah ayat Allahu la ilaha illa huwal, dibacain ayat. Kalau masih marah juga kursinya jahat ibu-ibu sama anaknya. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam, tentang warisan. Ini kalau dijawab saya dapat kali ya. Cipratan kali ya. Jika ahli waris hanya seorang anak perempuan, apakah harta warisan tersebut milik sepenuhnya anak tersebut? Mohon dijelaskan. Ibu bawa Al-Quran? Ada yang bawa Al-Quran? Yang bawa Al-Quran buka surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. An-Nisa di awal-awal ayatnya itu terdapat hukum warisan. Kalau anaknya tunggal, ini anaknya perempuan tunggal, ya, kemudian babanya meninggal, apakah sepenuhnya hartanya untuk dia? Tentu dilihat bapaknya meninggalkan siapa aja. Adakah ibunya, adakah ayahnya, adakah istrinya? Maka ahli waris itu tidak selamanya hanya anak. Ibu dari orang yang meninggal bisa dapat, bapak dari orang meninggal bisa dapat, saudara kandungnya bisa dapat, istri-istrinya bisa dapat, tapi tetap jatah terbanyak adalah, nah jelas nanti dirinci, tidak semuanya. Kasihan ibunya, kan ayahnya meninggal, terus ada istrinya, istrinya berarti jadi janda, punya anak satu-satunya perempuan itu nggak boleh nguasain anaknya, hartanya semuanya, karena istri
almarhum atau ibundanya juga dapat. Wah, orang tua yang ditinggal istri yang ditinggal meninggal oleh suami lalu punya anak, maka warisannya seperlapan dari hartanya. Kalau nggak ada anak, seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Jelas Bu? Nah ini pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau misalnya kita mau berangkat ngaji, suami masih tidur, kalau mau izin takut terganggu tidurnya, itu kita dosa nggak Pak Ustadz kalau kita berangkat aja? Nah baik Bu, Bu, ngaji hukumnya wajib, taat suami hukumnya wajib. Mana didahulukan ngaji sama taat suami? Taat suami nomor 1. Saya mau berangkat dia masih tidur, bangunin apa enggak? Banguninnya pakai apa? Bu, Ibu, ya kalau bisa dibangunin, bangunin. Izin itu yang bagus. Bangun diizin secara langsung. Tapi kalau ibu sudah terbiasa dan sudah biasa suami mengizinkan, silakan ibu jalan, tapi jangan lupa di WA atau dikasih kabar anak yang melek. Kita kasih tahu, Baba lo, gua mau ngaji dulu, kali-kali pulang bawa snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tolong dijelaskan apa bedanya kalau pakai sifat mata dari Arab sama pakai eyeliner. Eyeliner. Hah? Eyeliner gitu. Apa itu eyeliner, Bu? Sifat mata apa sifat alis? Sifat mata. Ya. Sifat mata juga. Bedanya apa di Arab sama di sini? Beda, kalau di Arab belinya pakai real. Kalau di sini belinya pakai, ya udah itu. Kalau jenisnya, saya bukan tukang sifat mata. Jadi nanyanya jangan kepada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh kalau baca Al-Quran di HP? Boleh apa enggak? Boleh baca Quran di HP. Bu, punya HP? Punya? Alhamdulillah. Udah ada aplikasi Al-Qurannya? Alhamdulillah. Mana sering buka aplikasi Al-Quran sama buka aplikasi WA? Innalil. Ya, baca Quran di HP boleh, asal jangan di dalam WC. Jelas? Aplikasinya jangan dibuka pas lagi masuk WC. Terus dihapus nggak Pak Ustadz? Nggak usah dihapus, yang penting jangan dibuka. Emang boleh aplikasi Al-Quran ada di HP terus HP-nya dibawa ke kamar mandi? Bu, Ibu, kalau ke toilet bawa HP enggak? Laki ibu, bapak kalau ke toilet bawa HP enggak? Jangan dibuka aplikasi Al-Qurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila seorang istri ingin bekerja membantu suami karena penghasilan kurang, tetapi suami tidak mengizinkan, apakah boleh kita tetap bekerja? Ibu, halo, snack udah habis belum? Hah? Tinggal air putih doang kayaknya itu ya.
Istrinya mau kerja, suaminya nggak ngerjinin, tetap kerja? Jangan. Tidak. Kan penghasilan kurang Ustadz. Yang kurang bukan rezekinya, tapi rasa syukurnya. Ingat, yang kurang bukan rezekinya, tapi rasa syukurnya. Tuh, kalau syukurnya besar, rezeki kecil jadi kelihatan besar. Kalau syukurnya kecil, duit banyak tetap kelihatan dikit. Percaya ibu? Ini maka kalau suami gak ngizin kerja, gak boleh maksa kerja. Jangankan urusan kerja, sudah saya jelaskan. Orang tua ibu sakit koma. Kalau koma biasanya deket sama, kalau udah titik udah habis berarti kan. Ibu mau jenguk, suami gak ngizinin, berangkat jangan. Itu padahal udah koma, urusannya nyawa, apalagi sekedar urusan kerja. Maka solusinya gimana? Tingkatkan rasa syukur, baca doa sering-sering. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongilah hamba ini untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Bu, ibu, rasa syukur itu lebih mahal dari uang. Betul? Percaya? Karena orang yang punya rasa syukur itu hatinya lapang, hatinya luas. Mending mana rumah besar tapi karena nggak punya syukur, akhirnya rumahnya jadi baiti nari, rumahku nerakaku. Rumah besar hati sempit, maka hidupnya susah. Rumah sempit hatinya besar, hidupnya mudah. Percaya bu? Mendingan mana rumah besar apa kecil? Rumah besar hatinya alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau sholat sunnah subuh dilakukannya di rumah, di masjid sedang membaca doa, apakah boleh melakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat? Baca doa apa di masjid nih? Baca doa udah rapi sholat? Apa belum? Nah ini baca doa doang nih di sini tulisannya. Boleh nggak kita sholat sunnah di rumah padahal di masjid sudah qomat? Boleh. Kalau kita memang mau sholat subuhnya di rumah. Kalau kita mau sholat subuhnya di masjid, ketika sudah sampai masjid sudah qomat, maka kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak boleh lagi sholat sunnah. Tapi kalau kita mau sholatnya di rumah, jamaah sama ayang beb, bu, jamaah sama suami, pak, jamaah sama istri, di masjid udah rapi sholatnya. Bapak mau sholat di rumah subuh jamaah sama keluarga, sholat sunnah dulu, nggak apa-apa, selama masih ada waktu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tanya nih, jika saya sholat tapi setelah sholat di mukena atau di baju ada darah nyamuk, apakah sholatnya sah? Darahnya sekilo apa 2 kilo? Kalau darahnya setetes sholatnya tetap sah. Karena dalam kitab Fathul Qorib termasuk darah yang dimaafkan itu adalah darah nyamuk. Tapi kalau nyamuknya konvoy, ibu pernah lihat nyamuk konvoy? Serangannya bareng-bareng pernah digigit nyamuk, kaki semua nyamuk nih lagi kumpul nih, reunian di kaki kita, reunian. Nah
Itu darahnya jadi banyak. Kalau darahnya jadi banyak karena nyamuknya banyak, maka itu tidak dimaafkan. Tapi kalau darahnya sedikit masih di. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ini perasaan sudah pernah dijelaskan ya. Sudah apa belum? Halo? Udah apa belum? Boleh dengan wasiat. Ntar kalau baba udah nggak ada, tuh baba udah sholat di masjid sebelah 50 tahun, tapi belum pernah sempet berkurban. Ntar baba udah nggak ada, itu lu beliin sapi atau kambing. Niatin buat siapa? Buat baba. Berarti babanya lagi hidup karena babanya lagi hidup wasiat, maka dia harus kerjakan itu wasiat. Dilaksanakan itu wasiat supaya apa? Supaya dia termasuk anak yang kalau nggak wasiat gimana? Khilaf ulama. Ulama beda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Karena ini sunnah. Karena ini hukumnya. Apakah boleh berkurban atas nama anak? Boleh. Kita keluarga ada 8. Beli 1 sapi. Boleh enggak 1 sapi buat 8 orang? Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1. Kalau aku hanya untukmu seorang. Nah, itu namanya sapi. Ada keluarganya ada 8, maka gimana caranya? 1 sapi tambahin 1. Pak Ustadz, kan anak saya masih kecil yang paling bontot. Ya, 1 terakhir itu umurnya masih 1 tahun. Bisa kali kan sapinya saya beli gede lemosin. Ya bisa, tapi karena anaknya masih kecil, ada di ujung dibuntut, takut kepleset. Kalau kepleset biar nggak jatuh ke tanah, tadahin ama kam. Oke, jelas? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya bagaimana untuk mengatasi anak suruh sholat, tapi entar aja, nggak tepat waktu. Bagaimana caranya mengatasinya, Bu? Bu, kata Nabi, afdolus sholati ala waktiha. Sepaling utamanya sholat itu fi awali waktiha, di awal. Dengar azan, siap-siap wudu, sholat. Tuh dapat fadilah luar biasa. Tapi boleh selama belum keluar waktunya. Selama belum keluar waktunya gimana? Sholat zuhur jam 2 boleh enggak? Sholat zuhur 2:30 boleh enggak? Sholat zuhur jam 3 boleh enggak? Hah? Asar jam berapa Ibu? Lewat berapa? Lewat 15 menit. Jam 3 pas masih boleh enggak sholat zuhur? Jam 3 lewat 5 menit masih boleh enggak? Jam 3 lewat 10 menit boleh enggak? Lewat 12 menit boleh enggak? Selama belum azan asar masih. Saya maunya anak saya tepat waktu Pak Ustadz. Ya ajak, siap-siap. Kalau dia masih susah, dilatih terus. Nah, kasih tahu kata Pak Ustadz, Nabi itu bilang kalau sholatnya di awal waktu pahalanya lebih besar. Afdolus sholati fi awali waktiha. Awal waktu lebih besar. Nah, kamu nanti biar dapat pahala besar, surganya di samping Nabi, kemudian nanti istimewa dilayani di dalam surga, itu datangnya
lebih awal sholatnya. Beda, yang datang belakangan sama yang datang duluan sama apa beda? Yang datang duluan biasanya nggak bakalan ketinggalan snack. Kalau yang datang belakangan tinggal, salah siapa lu ngajinya datangnya belakangan? Beda apa sama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana seorang ibu yang tidak memberikan harta warisannya kepada anaknya dengan alasan orang tuanya si anak tersebut sudah punya rumah, orang tua tersebut hanya membagikan warisannya kepada anaknya yang belum punya rumah. Orang tua tersebut berkata seperti itu, boleh apa enggak? Dosa. Itu orang tua. Dosa. Kalau anaknya yang berhak warisan tidak redho, tidak ikhlas apabila tidak dibagi warisan. Kecuali kalau anaknya ikhlas, ya udah dah, adek gua aja, gua mau udah punya rumah sama mobil, adek gua tuh kesian, jangan kata rumah, motor aja masih minjem mulu. Nah itu namanya abang empok yang cakep, yang pengertian. Tapi itu kalau dia pengertian. Kalau dia nggak pengertian, dia nggak terima, juga dia punya hak. Karena harta warisan itu adalah hak dia. Ketika orang tuanya, ibunya mohon maaf tidak memberikannya, maka itulah yang disebut ibu yang durhaka kepada. Jadi istilah anak durhaka itu memang betul ada. Juga ada orang tua yang durhaka sama anak. Di antaranya tuh tadi, kan soal warisan bukan soal kaya atau miskin, bukan soal udah punya rumah apa belum, tapi soal haknya seorang anak. Dia punya hak, setiap orang punya hak. Adapun haknya mau diikhlasin itu lain hal, tapi harus dikasih dulu. Kalau memang mau dikasih kepada anak yang belum punya rumah, ibu itu harus minta izin dulu sama anak yang punya hak itu. Kalau enggak main dipindahin aja atau enggak diajak ngomong, maka orang tua ibu semacam itu adalah ibu yang durhaka dengan. Contoh kedua, ibu yang durhaka sama anak. Ada anak laki-laki tampan, ganteng, hafal Quran, datang ke rumah ibu, mau melamar anak ibu karena kemarin ketemu di lampu merah. Kemudian kata ibu, kerjanya apa? Saya nggak punya kerjaan, cuman saya santri. Alhamdulillah udah hafal 30 juz. Anak saya mau dikasih apa? Nah, akhirnya disuruh pulang karena nggak punya kerjaan, itu santri disuruh pulang. Padahal anaknya juga udah kesemsem, pandangan pertama dari mata turun. Nah, akhirnya jatuh cinta. Tapi ibunya ngelarang, bapaknya nggak setuju dengan alasan nggak punya kerjaan. Subhanallah, itu adalah orang tua na'udzubillah yang durhaka sama anak karena menunda pernikahan akibat anak laki itu belum punya kerjaan. Begitu anak laki itu pindah mencari cinta yang lain, tahu-tahu jadi imam di masjid raya. Makmum di shaf pertama, calon mertua urung. Ngerti mertua urung, Bu? Yang kemarin kagak jadi. Lah enak juga suaranya. Udah dapet jadi imam masjid raya. Tadi anak gua aja tau terlambat. Kalau bapak mau sama anak bapak jadi istri yang kedua. Nah itu, jangan menolak cinta karena agama, tetapi terimalah karena pesan Nabi itu adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Nabi cuma pesan dua, nih perhatikan orang tua. Kalau ada yang datang kepada kalian calon mantu, dia agamanya cakep, akhlaknya bagus, dah jangan pakai ditanya gajinya.
Karena yang ditanya gajinya belum tentu minggu depan, bulan depan dia nggak di PHK. Belum tentu nggak dimutasi. Belum tentu dia nggak masalah di kerjaannya. Hari ini dia dapat gaji, bulan ini dia dapat gaji. Siapa yang bisa menjamin bulan depan dia tetap dapat gaji? Apalagi gaji kalau orang yang paling banyak gajinya adalah orang yang gemuk. Nah biasa. Gaji, bukan gaji, gaji pakai H. Nah, lemak. Wallahu a'lam bishawab. Udah Bu. Pertanyaan udah habis. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilih Allahumma salli ala wa ashghilih wa akhrijna min bainihim in wa ala Ustadz Jailani sudah datang? Sudah ada di belakang? Nah ini saya ada lagu yang saya karang nih buat kajian aswaja. Oh nggak datang, baik. Boleh mau dengar Bu? Ya. Bila ingin belajar Islam, dengerin Bu. Kupingnya jangan ditutup. Bila ingin belajar Islam di Indonesia, belajarlah dari guru aswaja. Bisa ikutin? Bisa ikutin? Satu bait dulu ya. Jawab di ujungnya. Bila ingin belajar Islam, belajarlah dari guru. Bila ingin tauhidmu benar dan juga selamat, caranya tak memilih jalan yang Jangan dulu, janganlah. Bukan, menduluin aja sih. Udah ngajari dah. Main duluin aja. Jangan dulu mudah membid'ahkan, tahlilan manakiban juga sok. Jangan malu karena tak tahu, amalan aswaja semua dengan ilmu. Bisa? Kalau nyanyian cepet banget bisanya kayak. Bila ingin belajar Islam, belajarlah dari guru. Bila ingin tauhidmu benar, jawabnya dan juga selamat. Apa? Dan caranya tak memilih jalan yang
Jangan dulu mudah. Ibu jawabnya membid'ahkan. Nih orang kita sering dibid'ahin. Tahlilan dibid'ahin, manakiban dibid'ahin, sholawatan dibid'ahin, kata orang sebelah. Sehingga ketika bid'ah dia bilang neraka. Jangan dulu mudah. Tahlilan manakiban juga. Jangan malu karena tak tahu. Amalan aswaja semua dengan ilmu. Siap Bu? Siap? Ini terakhir sampai jam 11 Pak ya. Katanya Ustadz Jailani nggak ada. Nah jadinya saya kasih tahu nih. Atau udah tutup aja sama doa nih. Nyanyi Dede. Oke. Udah hafal belum? Hah? Kirim ya. Iya nih ya kirim ya. Oke. Kirim tapi tulisan saya jelek nih. Di grup. Udah masuk belum? Iya orang belum saya kirim. Bila, ayo ya. Siap, udah siap. Itu tuh udah dikirim dah. Udah belum? Oke? Belum masuk? Waduh, cek dulu kotanya ada nggak tuh? Wah, salah kirim saya. Deh. Udah belum? Bila ingin belajar Islam, belajarlah dari guru. Belum. Makin duluin mulu. Ibu jawab aja Bu ya. Ulangin. Pak ngibur ibu-ibu nih Pak. Hah? Bila ingin belajar Islam, belajarlah dari guru. Bila ingin tauhidmu benar, caranya tak memilih jalan yang jangan mudah tahlilan manakiban juga. Jangan malu karena amalan aswaja semua dengan Allahumma sholli ala Oh, acak-acakan dah tuh. Acak-acakan. Bu, Ibu, dah. Baca Fatihah, niatin. Orang yang ngaji nih lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau habis sholat aja ibu baca doa, habis ngaji juga harus yakin doanya diijabah insya Allah. Mari tundukkan kepala masing-masing,
mohon, angkat tangannya, mohon kepada Allah apa yang selama ini menjadi keinginan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengingat dosa kita juga agar Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة نسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang ikut ngaji rezekinya tambah banyak, duitnya enggak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.